Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Asy-Syifa dan juga Sekretaris Masjid Asy-Syifa dan para jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini sesuai judul tadi, ragam amalan dalam Islam. Cuma amalan di sini lebih kepada amal sunnah lah, amalan sunnah. Konteks pembicaraannya. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini banyak amalan-amalan atau wiritan-wiritan. Di antaranya zikir, sholawat, terus lagi istighfar, terus lagi membaca Al-Quran. Nah, ini kesemuanya ini adalah amalan atau ragam amalan tadi. Ragam itu artinya varian atau macam-macam. Misalnya zikir, misalnya mengambil amalan lah, jadi sesuai dengan kesenangan. Yang suka dengan zikir berarti wiritannya itu zikir. Dibaca setiap habis sholat, zikirnya 100 misalnya. Nah, berarti amalan orang tersebut zikir. Zikir ini bisa astaghfirullahaladzim. Itu zikir juga. Tapi istighfar sebutannya lah, cuma termasuk kategori zikir. Subhanallah itu zikir, tasbih. Alhamdulillah juga zikir. Allahu Akbar zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat, itu juga zikir. Tetapi zikir yang paling utama, itu ya la ilaha illallah. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gitu. Jadi di antara zikir-zikir yang ulun sebutkan tadi, istighfar, sholawat, yang paling utama itu tetap la ilaha illallah. Makanya dalam suatu riwayat itu dijelaskan, ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ucapan apa yang membuat seseorang itu menyebabkan matinya dalam keadaan beriman atau husnul khatimah? Dijawab oleh baginda Rasul, kata Rasul, ketika seseorang itu basah mulutnya sebelum meninggal itu mengucapkan zikir tadi, maka dia itu digolongkan mati dalam keadaan beriman. Bayangkan itu. Nah, ini keistimewaan zikir ini. Nah, jadi ini bagus sekali amalan ini kalau kita rutinkan. Nah, kalau istilahnya itu istiqomah lah. Nah, ini yang susah istiqomahnya ini. Makanya istiqomah itu khairum min alfi karamah. Lebih mulia daripada ribuan karamah. Karena susah terus menerus, continue. Nah, ini susah ini. Hari ini kawa, esok belum tentu. Hari ini kawa, esok kawa, esoknya kada, berarti kada istiqomah. Hari ini kawa, esok kada, esoknya kawa, kada istiqomah.
Yang istiqomah itu amal tadi atau ragam amalan tadi itu mampu sampai sakratul maut, istilahnya sampai kita meninggal. Nah berarti itu istiqomah orang. Tinggal dipilih saja lagi. Yang senang sholawat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibaca 100 misalnya sekali habis sholat. Nah, atau subuh misalnya bebiuk 500 atau berapa, tapi dibaca terus menerus, yang penting istiqomah. Nah satu kali membaca sholawat itu diampuni dosanya 10, dibalas oleh Allah 10, diampuni 10. Nah itu ada riwayatnya, itu ada. Jadi yang membaca satu tadi dibalas 10, dosanya hilang 10. Yang membaca 10 berarti kaliannya aja toh 10 juga hilang dosa, 100 juga. Nah, tapi kalau 1000, nah itu akan dilepaskan daripada siksa api neraka. Nah, ini salah satu ragam amalan dalam Islam tadi. Ini yang pertama adalah zikir tadi. Jadi bisa istighfar tadi kan. Nah, itu. Nah, yang kedua itu Al-Qur'an juga, itu juga termasuklah Al-Qur'an. Nah, mengekalkan Al-Qur'an. Ya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah ini penting juga. Nah ini luar biasa Al-Quran ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanah. Kata Rasul, orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah ini juga luar biasa. Bahkan Al-Quran ini bisa dijadikan terapi untuk orang-orang yang sedang kesurupan, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, pernah dulu dalam suatu riwayat, suatu kampung itu ada orang yang kesurupan. Nah, kalau orang Banjar tuh menyambatnya apa ya, model kayak begampikan ya. Nah, begampikan atau kesubalahan. Nah ini kawan diterapi dengan Al-Quran, yaitu dengan surah Al-Fatihah tadi. Nah, lalu melaporkan kepada sahabat, nah, wahai sahabat, ini ada jamaah kita atau di kampung kita ini orang nang kesurupan. Nah, tolong baik ya kan kayak apa, hamuk mana sudah orangnya kada ketangkapan lagi. Nah, lalu datangkan sahabat. Lalu datang sahabat masuk ke dalam rumahnya, ringkas cerita dibacakanlah surah Al-Fatihah tadi. Tapi syaratnya yakin. Nah membacanya ini siapa? Levelnya level sahabat. Nah jadi kalau misalnya nih ada yang kesurupan juga, misalnya keluarga apa, dibacakan surah Al-Fatihah kada mempan, itu bukan Al-Fatihahnya yang salah, bisa kitanya yang kurang imannya lah. Nah itu kalau sahabat kan luar biasa sudah. Nah jadi itu salah satu juga yang termasuk ragam amaliyah tadi dalam Islam. Jadi ragam amalan di dalam Islam. Tapi ini lebih kepada yang sunat. Apalagi sedekah. Nah ini ragam itu kan macam-macam. Banyak sebenarnya. Sedekah. Nah ini sedekah ini luar biasa. Salah satu penyesalan terbesar ketika ketika jenazah atau manusia itu meninggal dunia, apa yang dipintanya? Maulud sering mengulang ini supaya ini jadi pengingat. Jangan sampai ketika sudah sudah meninggal, nah itu baru menyesal di situ. Penyesalan terbesar ini apa? Itu ketika seseorang itu meninggal atau sudah di dalam kubur itu. Nah dalam suatu riwayat itu diceritakan penyesalan terbesar itu tadi ya kurangnya bersedekah waktu di dunia. Nah itu bayangkan, kada sholat, kada bacaan yang tadi, kurang membaca Al-Quran, sembahyangnya kurang khusyuk atau apa misalnya, kada. Ternyata sedekah yang disesalinya. Kenapa jadi sedekah? Karena sedekah ini selalu mengalir, bapak-bapak, ibu-ibu. Pahalanya itu selalu mengalir walaupun seorang itu sudah meninggal. Misalnya pian bersedekah di Masjid As-Sipa misalnya. Nah, misalnya Masjid As-Sipa ini kebetulan hendak menukar ambal. Nah, nukar ambal. Itu berapa biayanya, Hakim? 120 juta kah? Berapa? Hah? 190-an jutanya.
Nah, misalnya 190 juta itu pian menyumbang di situ. Nah, ini yang termasuk tadi sedekah tadi. Menyumbang pian ke ambal tadi, terus pian misalnya meninggal habis menyumbang tadi. Nah, itu selama ambal itu kada masih terpakai, orang sujud terus, itu walaupun meninggal tetap mengalir pahalanya. Nah, ini luar biasa sedekah ini. Kenapa jadi orang yang sudah meninggal itu hendak bersedekah banyak-banyak, jaka hidup jadinya, karena kada putus pahalanya tadi. Kalau sembahyang kan putus sudah, kada lagi sembahyang sudah meninggal. Nah, kalaunya sedekah kada. Nah, jadi itu. Nah, mungkin 3 itu aja yang bisa ulun sampaikan, ragam amalan dalam Islam tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan lah. Yang pertama tadi zikir, Al-Quran, sedekah, sebenarnya banyak lagi lah. Nah, mungkin bisa dibiasakan ke lain. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.